Oke, ada lagi yang sukunya itu 2. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat yang seperti ini ada 2 suku ya. Ini bentuk aljabar yang terdiri dari 2 suku. Suku pertama adalah yang di sebelah sini, ini suku yang pertama, kemudian ini suku kedua. Nah, beberapa bagiannya disebut variabel, koefisien, dan konstanta. Variabel yang berupa huruf ya, nanti hurufnya bisa apapun, bisa X, bisa Y, bisa Z, bisa A, B, dan seterusnya. Kemudian koefisien itu adalah bilangan yang ada di sebelahnya ya, pengali daripada variabel. Jadi koefisien itu adalah pengali dari variabel. Kemudian konstanta bilangan yang berdiri sendiri. Ya, tidak ada variabel yang terkait di bilangan tersebut. Oke, itu pelajaran minggu lalu. Kemudian ada penjumlahan dan pengurangan ya di tugasnya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang perkalian. Kalau minggu lalu kita mempelajari tentang bentuk aljabar, ya bentuk aljabar itu seperti ini, 2 dikali A, itu bisa dituliskan sebagai 2A. Nah, bagaimana kalau misalkan 2 dikali A itu dikalikan dengan A lagi, ya, A dikalikan dengan A. A dikalikan dengan A itu adalah menjadi A kuadrat. Kenapa? Oke, penjelasannya ada di sini. Jadi misalkan ada bilangan dengan basis yang sama, basis itu bilangan ini ya, kita sebut A ini sebagai basis. Kita sebut A ini sebagai basis ya, hanya basis, basisnya A. Nah, kalau sama-sama A, ya, sama-sama A di sini, kemudian dikali A pangkat M, kemudian A pangkat N, ya, A pangkat M dikali A pangkat N, itu akan menjadi A pangkat M ditambah N. Jadi pangkatnya di jumlah. Ya, ingat kalau dikali pangkatnya di jumlah. Contohnya ada misalkan 5x dikali dengan 10x. Ya, cara menghitungnya itu adalah 5 dikali 10 ya, 50. Kemudian x dikali x itu menjadi x pangkat 2. Nah, gimana kalau misalkan contohnya gini, x dikali x pangkat 3. Contoh yang selanjutnya ya, x dikali x pangkat 3. Kalau misalkan nggak ada pangkatnya seperti ini, ya, kalau nggak ada pangkatnya seperti ini berarti x pangkat 1 gitu ya. Sehingga kalau misalkan kita lakukan perkalian, x pangkat 1 dikali x pangkat 3 itu sama dengan x pangkat 1 ditambah 3 menjadi x pangkat 4. Sampai sini dulu jelas? Jelas. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Contoh kedua, bentuk seperti ini. Oke, jadi ini adalah suku tunggal, ini suku tunggal gitu ya. Jadi selama dalam satu perkalian, ini 3ax kuadrat, ini satu suku, kemudian ini juga satu suku. Ya, 3 dikali A dikali X kuadrat, kemudian 6 dikali A dikali B pangkat 3. Nah, ini satu suku dikali dengan satu suku. Nah, bagaimana cara mengalikannya? Cara mengalikannya adalah kita kalikan bilangan dengan bilangan. Ya, 3 dengan 6. 3 dikali 6 itu sama dengan 18. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita lihat lagi variabel yang sama ya. Contohnya di sini yang sama itu adalah A dengan A ya. A dikali A itu menjadi apa? Menjadi A pangkat 2. Sisanya karena tidak ada variabel yang bisa dikalikan lagi, maka kita tuliskan lagi X kuadrat sama B pangkat 3 di sebelahnya. Oke. Jadi seperti itu. Jadi kita kalikan yang bisa dikalikan aja. Kalau misalkan nggak ada lagi yang harus dikalikan, ya tinggal dituliskan kembali aja. Nah, untuk urutannya ini nggak masalah. Kalian mau menuliskan siapa terlebih dahulu ya, huruf yang mana terlebih dahulu, variabel yang mana yang terlebih dahulu, karena ini nilainya sama. Ya, mau X kuadrat dulu, B pangkat 3 dulu, atau A pangkat 2 dulu. Asalkan pangkatnya jangan ditukar ya. X-nya tetap pangkat 2, kan? B-nya tetap pangkat 3, dan A-nya pangkat 2. Itu. Jadi posisinya tidak bermasalah. Kenapa tidak bermasalah? Karena perkalian itu kan bersifat komutatif. Sifat komutatif. Apa itu komutatif? Sifat komutatif itu adalah sifat pertukaran tempat. Contohnya gini, 5 dikali 3 sama nggak kayak 3 dikali 5? Sama. Sama kan? Nah, ini namanya sifat komutatif. Begitupun kayak misalkan 5 dikali 6 dikali 7 itu kan sama aja kayak 6 dikali 7 dikali 5 gitu kan, sama aja kan. Posisinya nggak berpengaruh, hasilnya sama. Nah, itu disebut sifat komutatif. Sehingga dalam bentuk aljabar pun itu nggak masalah ya hurufnya. Nah, tapi biasanya ya umumnya itu kita mengurutkan sesuai dengan abjad A, B, baru abjad apa setelahnya gitu ya. Nah, umumnya seperti itu biar rapi aja sih.
Ya, biar rapi ya. Penulisannya biar rapi. Oke, selanjutnya. Itu tadi suku satu dengan suku satu. Suku tunggal dengan suku tunggal. Selanjutnya, suku satu dengan suku dua. Oh iya, untuk ini tadi konstanta ini satu suku ya. Jadi kalau misalkan perkalian bilangan itu, perkalian bilangan ini, dua ini konstanta, ini kita sebut satu suku dengan dua suku juga ya. Satu suku dengan dua suku. Ya. Dua suku itu kenapa? Karena dipisahkan oleh tanda operasi plus atau enggak minus. 2 dalam kurung X plus Y itu artinya 2 dikali X plus Y. Sehingga kalau misalkan dulu kalian pernah belajar perkalian pelangi gitu ya, perkalian pelangi, maka 2 dikali X ditambah 2 kali Y. Tanda tambahnya mengikuti dari tanda tambah yang ada di dalam perkalian ini. Kalau di sini tandanya minus, maka di sini juga jadi minus. Nah gitu ya. Nah berhubung sini plus, maka di sini juga plus. Oke, sesimpel itu aja untuk perkalian bilangan dengan suku 2. Nah, kemudian contoh lagi kalau misalkan ditambahkan variabel X misalkan. 2X dikali 2X dikali X plus Y. Ya, 2X dikali X plus Y. Ya. Ini sama cara mengerjakannya, yaitu 2X dikalikan dengan X terlebih dahulu sehingga menjadi 2X pangkat 2. Karena X-nya dikalikan dengan X. Kemudian 2X dikali Y, karena X kali Y nggak bisa menjadi 1 ya, maka dituliskan aja X dikali Y. Ya. Jadi nggak bisa ditambahin pangkatnya. Nah, yang bisa ditambahin pangkatnya adalah X kali X. Oke, itu disebut dengan sifat distributif. Sifat distributif itu adalah penyebaran. Ya, ini menyebar ke sini, ini menyebar ke sini, ini menyebar ke sini, ini menyebar ke sini. Nah, sampai sini dulu jelas? Jelas. Oke, masih gampang ya. Nanti kalau misalkan Dari dulu. kalau kalian merasa ada yang sulit, langsung aja ditanyakan, nggak apa-apa. Contoh yang kedua dari perkalian ini. Ya, contohnya seperti ini. X dikali 3X plus 5. Ini saya hapus dulu. Oke, biar kelihatan prosesnya. Oke, ini hapus dulu. Nah, oke. Jadi X dikali X, itu jadi X kuadrat kan? Jadi X kuadrat. Tiganya karena di sini nggak ada bilangan ya. Karena nggak ada bilangan, maka tiganya kita ambil dari sini. Jadi 3X kuadrat. Kemudian X dikali 5. X dikali 5 itu kan X5 ya. Nah, ini kan nggak umum ya. Ini nggak umum, maka kita tulis menjadi 5X. Itu. Koefisien variabel, koefisien variabel, koefisien variabel. Nulisnya seperti itu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, di contoh di halaman ini, ya 2X dikali 4X pangkat 2 min 3Y. Oke, jadi kita pakai apa tadi? Sifat distributif. Nah, sifat distributif itu kan menyebar. Ini menyebar ke sini, kemudian ini juga menyebar ke sini. Nah, pertama saya tuliskan dulu ini dulu deh. Yang di dalam kurung ya, 4X kuadrat, kemudian min 3Y gitu ya. Nah, ini dari sini ya, 4X kuadrat, min 3Y dari sini. Oke, terus kan tadi katanya 2 dikali 4X, 2X dikali 4X kuadrat. Nah, berarti 4X kuadrat, kemudian saya tuliskan di sini dalam kurung 2X, ya. Kemudian di sini juga 2X. Jadi 2X ini menyebar ke sini dan menyebar ke sini. Nah, setelah itu baru kita kalikan, ya. Kita kalikan 4 kali 2 sama dengan 8, ya. 4 kali 2 sama dengan 8, X kuadrat dikali X sama dengan X pangkat berapa? 3. Oke, jadi 8X pangkat 3 dikurang 3 dikali 2 itu adalah 6, Y dikali X itu adalah YX atau XY ya. YX atau XY sama aja. Ya. Oh, oke. Sama aja. Cuman kan tadi saya bilang urutan abjad aja biar enak dilihat. X, Y, Z itu kan A, B, C gitu ya. Cuman kalau kalian nulisnya YX juga betul. Nah, nggak ada masalah. Oke, itu contoh yang kedua ya. Ini contoh yang pertama, ini contoh yang kedua. Nah, itu tadi perkalian satu suku dengan dua suku. Ini masih simpel dan masih terlihat mudah ya. Nah, selanjutnya itu adalah perkalian dua suku dengan dua suku. Saya ulangi ya tadi ya. Tadi satu suku dengan satu suku. Ini ya, ini satu suku dengan satu suku. Satu suku dengan satu suku.
Kemudian satu suku dengan dua suku, satu suku dengan dua suku, ya. Sekarang dua suku dengan dua suku. Nah, contohnya adalah seperti ini. Mungkin kalau kalian sudah pernah menggunakan metode apa namanya pelangi ya, cara kali pelangi. Ini mah gampang, gini aja, set 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 gitu kan, set 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 set. Tapi di sini yang ingin saya sampaikan adalah apa sih atau bagaimana sih sifat distributif itu bekerja ataupun prosesnya bagaimana ya? Prosesnya bagaimana ketika kita melakukan sat-set tadi ya? Mesti kok ketawa. Nah, jadi gini, sifat distributif itu tadi kan begini ya. Sifat distributif itu saya tulis dulu. Sifat distributif itu A dalam kurung B tambah C atau B minus C gitu kan. Nah, itu kan menjadi A plus B, A dikali B plus AB ya, plus AC gitu kan. Nah, sekarang kan masalahnya di A ini ya, di A ini menjadi dua suku kan, dua suku menjadi misalkan A plus D misalkan ya, A plus D gitu. Nah, ini kan nanti ini nggak seperti ini lagi nanti jawabannya ya, jawabannya nggak sesimpel ini lagi gitu kan. Jadi seperti itu. Nah, sekarang masalahnya adalah dua suku ini. Nah, bagaimana prosesnya? Prosesnya itu, ini saya hapus dulu deh biar kelihatan prosesnya ya. Oke, jadi di sini kita akan menyebar. Bebas, kalian mau menyebar yang ini ke sini, atau yang X plus A ini ke sini, gitu ya. Nah, di contoh yang kali ini saya contohkan adalah, kita akan menyebar X plus B. Jadi kita akan anggap X plus B ini sebagai satu kesatuan ya, sebagai satu suku. Kita anggap X plus B ini sebagai satu suku dulu. Jadi dia akan mengalihkan ke X, kemudian dia juga akan mengalihkan ke A gitu ya. Nah, jadi kita tulis dulu X plus A. X plus A itu dari sini ya, ini X plus A. Kita pisahin dulu agak jauh karena kita mau masukin X plus B. Ya, jadi seperti itu. X plus A itu kita tulis di sebelah kanan, ini X, kemudian plus A. Ya. Setelah itu baru kita tuliskan X plus B di dua-duanya ya. Di dua-duanya, di sebelahnya X dan sebelahnya A. Ini X plus B, begitu, kemudian A dikali X plus B, gitu kan. Nah, baru kita kalikan semuanya. X dikali X, kemudian X dikali B, terus A dikali X, kemudian A dikali B. Sehingga X dikali X itu menjadi X pangkat 2 ya. Ya, X dikali X ini X pangkat 2. Kemudian X dikali B sama dengan X dikali B itu kan XB ya. Tapi kan karena kita sedang bermain variabelnya itu adalah X, maka kita tuliskan menjadi BX ya. Jadi X dikali B itu adalah BX. Kemudian A dikali X itu adalah AX. Kemudian A dikali B itu adalah AB. Nah, jadi seperti bedanya itu. XB sama BX apa, Pak? Sama. Tapi kenapa diganti? Sama dengan BX kan? Itu. Tapi kenapa diganti, Pak? Kenapa diganti? Karena kan di sini variabelnya kita anggap X, variabel X. Ya, kita anggap variabelnya ini X karena X semua kan ada X kan? X gitu kan? Nah, sehingga kan kalau penulisan itu kan penulisan bentuk aljabar kan koefisien baru variabel kan? Gini nih. Koefisien dulu baru variabelnya kan? Kita nggak nulis X3 gitu kan? Kita nulisnya 3X. Walaupun benar kita nulis X3 juga benar, ini variabel, ini koefisien, ini tetap jadi koefisien. Tapi di sini tidak umum. Nah, kita sepakati dulu bentuk umumnya itu adalah koefisien baru variabel. Jadi koefisien kemudian variabel. Nah, karena tadi variabelnya itu adalah X, ya, variabelnya itu kan ini kan ada dua-duanya nih, ini X nih, X berarti kan variabelnya X. Ya. Jadi X pangkat 2 kemudian BX ya. Bukan XB ya. BX kemudian AX. Kalau ini udah urut ya, A sama X. Kemudian A dikali B AB. Tuh. Sampai sini dulu jelas? Kenapa X tambah B-nya dijadiin satu grup? Oke. Jadi kan kalau tadi sifat distributif itu kan gini ya, satu suku dikali dua suku ya.
B plus C gitu kan. Ini kan ya. Ini jadi AB ditambah AC kan. Ya. Nah, ini kan tadi saya bilang bebas. Kita mau pakai yang ini jadi satu grup atau enggak yang ini jadi satu grup. Nah, saya kasih contohnya yang ini jadi satu grup. Jadi ini tuh ibaratnya ini, yang A ini. Ya. Jadi ini nanti akan mengalihkan ke sini, ini akan mengalihkan ke sini. Kalau kalian mau bikin yang X plus A ini jadi satu grup, ya, berarti ini jadi satu grup, berarti nanti ini kali ini, kemudian ini dikali ini. Bebas, sama aja. Hasilnya sama aja. Cuman di contoh yang ini saya memisalkan X plus B yang dijadikan satu grup. Gitu. Sampai sini jelas? Jelas. Jelas ya? Oke. Nah, contohnya gimana? Contoh ya. Ini teorinya aja ya, teorinya dulu ya, penjelasan. Ini baru teori. Penjelasannya adalah contohnya seperti ini. Kalau misalkan kita sudah masuk ke soal. Nah, ini contohnya soalnya seperti ini. Ini yang saya sebar berarti apa nih? Yang jadi satu grup berarti apa? Kalau kalian melihat seperti ini bentuknya. Ini saya lagi nyebarin X kurang 2. Nah, X min 2 kan yang saya jadiin satu kan. Saya anggap satu suku. Jadi saya anggap satu suku, kemudian dia akan menyebar ke sini. Itu kan maksudnya kan? Nah, ini saya hapus dulu biar kita bisa melihat prosesnya. Hapus. Oke. Nah, jadi gini. Saya akan menyebarkan X min 2 ini. Jadi saya anggap X min 2 ini menjadi satu kesatuan ya. Satu kesatuan gitu. Jadi semua yang ada di X min 2 ini akan mengalihkan ke 3X dan ke 4 ini ya. Nah, berarti saya tulis dulu yang terpisah. Karena ini kan jadi satu, yang ini berarti terpisah gitu kan. Ya. Nah, saya tuliskan dulu yang terpisah, berarti 3X plus 4. 3X plus 4 gitu kan. Tadinya di sebelah kiri 3X plus 4 kan jadi satu kan. Seperti ini kan. Nah, ini saya pisah agak jauh, karena apa? Saya mau masukin X min 2 ke dua-duanya, ke 3X dan plus 4 ini. Ya, tinggal ditulis 3X dalam kurung X min 2, kemudian 4 dalam kurung X min 2. Setelah itu baru dikali. 3X dikali X itu sama dengan 3X pangkat 2 gitu ya. Kemudian 3X dikali minus 2 itu sama dengan minus 6X. Kemudian 4 dikali X itu sama dengan plus 4X. Kemudian 4 dikali minus 2 itu sama dengan minus 8. Nah, sampai sini, ini belum selesai. Kenapa? Karena masih ada di bentuk ini, ya, di bentuk yang kita hasil perkalian tadi, itu masih ada suku yang sejenis. Ya. Suku yang sejenis itu adalah minus 6X dan 4X. Ya, sehingga ini masih bisa disederhanakan lagi. Ya, kita pisahkan dulu ya. Minus 6X plus 4X itu sama saja kita nggak usah dihilangin ya. Untuk menghitungnya kita hilangin aja X-nya, jadi minus 6 ditambah 4. Berarti sama dengan berapa? 2. Minus 2. Minus 2. Minus 2 apa? Minus 2X ya berarti ya. Nah, ini tulis lagi 3X kuadrat minus 2X ya, minus 2 dari sini tadi dapatnya, kemudian minus 8. Itu jawaban terakhir dari bentuk perkalian ini. Sampai sini istirahat, dulu. Pak. Oh iya. Masa sih? Ya, Bapak. Jadwal 10.20, Pak. Aja, Pak. Oh iya oke. Istirahat dulu ya. Bapak, saya baru nomor 13. Ya udah istirahat dulu. End meeting. Oke, lanjut ya. Ya. Ada yang masih lagi makan? Saya cuma makan keripik. Tadi ya, punya aku belum ada. 3 orang lagi kemana ya? 3 orang lagi ya? 1. I don't know. Oke, 2 orang lagi. Oke deh, 2 orang lagi. Contoh selanjutnya ya. Nah, contoh selanjutnya ini adalah lanjutan dari yang ini. Ini kan kalau tadi kan 2 suku dikali 2 suku ya. 2 suku dikali 2 suku. Nah, contoh yang ini adalah 2 suku dikali dengan 3 suku. Nah.
Oke, saya hapus dulu biar nanti kita bisa melihat bagaimana prosesnya. Ini hijau-hijaunya ya. Oke. Jadi jadi di sini 2X min Y-nya ini saya anggap menjadi satu set ya, satu grup. Nah, kemudian saya akan menyebarkan 2X min Y ini ke tiga suku yang ada di sebelah kanan ya, ke 4X kuadrat, kemudian ke 2XY, kemudian ke Y pangkat 2 ya. Jadi pertama-tama saya tulis ini dulu, 4X kuadrat ditambah 2XY kemudian ditambah Y kuadrat ya, dari sini semuanya ya. Kemudian 2XY yang ada di sebelah sini ya, itu ditulis lagi di masing-masing di sebelah sini. Di sampingnya ya, sampingnya 4X kuadrat, kemudian di sampingnya 2XY, kemudian ditulis lagi di sampingnya 2X, di sampingnya Y kuadrat. Nah, setelah tulisannya sederhana seperti ini ya, baru kita lakukan perkalian. 4X kuadrat dikali 2X. 4 dikali 2 sama dengan 8 ya. Kemudian X kuadrat dikali X itu sama dengan X pangkat 3. Itu. Kemudian 4X kuadrat dikali minus Y. Nah, minusnya ini karena minus Y dikali 4 menjadi minus 4 ya. Minus 1 dikali 4 minus 4. Kemudian X kuadrat Y, ya ditulis lagi X kuadrat Y. Ya, sehingga menjadi minus 4X kuadrat Y. Kemudian yang ini udah selesai. Selanjutnya kita ke sebelahnya. Ya. Sekarang yang 2XY dikalikan dengan 2X. 2 dikali 2 itu sama dengan 4. Ya. X dikali X itu adalah X kuadrat. Y-nya karena nggak dikalikan apapun di sebelah sini nih. Ya, di sebelah sini nggak dikalikan apapun, maka ditulis lagi aja. Jadi X kuadrat Y. Ya. Setelah itu, 2XY dikalikan dengan min Y. 2 dikali minus itu jadi minus 2, gitu kan. Kemudian X-nya tetap, karena di sini nggak ada X. Kemudian Y dikali Y itu menjadi Y pangkat 2. Sehingga menjadi 2X Y pangkat 2. Minus 2X Y pangkat 2. Sebelah sini sudah selesai. Ini sudah selesai. Kita sekarang ke yang sini. Y kuadrat dikali 2X. Y kuadrat dikali 2X itu adalah 2X Y kuadrat. Ya, 2X Y kuadrat. Jadi sebenarnya bisa aja kalian nulisnya 2Y kuadrat X. Ini juga sama ya. Sekali lagi boleh ditukar selama pangkatnya jangan ditukar ya. Pangkatnya jangan ditukar. Nah, kenapa saya nulisnya 2X kuadrat? Karena di sebelah kiri itu sudah ada X kuadrat ya, jadi biar nanti kelihatan sama aja ya, biar seragam. Jadi seperti itu. Nah, Y dikali minus Y itu adalah Y kuadrat dikali minus Y, itu jadinya minus ya, minusnya tandanya dari sini. Kemudian Y kuadrat dikali Y-nya itu adalah Y pangkat 3. Nah, itu baru proses perkalian ini semua ya, ini semua dikali. Selanjutnya, ini masih belum selesai. Kenapa? Karena di sini masih ada suku-suku yang sejenis ya. Suku-suku yang sejenis apa aja? Suku-suku yang sejenis itu diingat lagi bahwa suku-suku yang sejenis itu adalah aku hilang. Oh hilang. Kok nggak ada? Nah. Sebentar, sabar. Nah, ini dia Mas Eda. Nah, suku-suku yang sejenis itu adalah suku-suku yang variabel sama, pangkatnya sama, ya. Variabel sama dan pangkatnya sama. X kuadrat Y, ini X kuadrat Y, sebelah sini juga ada X kuadrat Y. Nah, jadi minus 4X kuadrat Y, ya. Minus 4X kuadrat Y ditambah 4X kuadrat Y. Ini hasilnya berapa? 0. Ya, 0. Ya. 0 ya. Kenapa? Karena ini kita anggap
sama ya, jadi kita hitungnya minus 4 ditambah 4 aja. Sama dengan 0. 0 itu berarti habis. Berarti ini kita coret aja ya, kita hilangkan dari peredaran ya. Selanjutnya, minus 2xy kuadrat ditambah 2xy kuadrat. Ini sama ya. Sama kayak sebelumnya tadi, kalau tadi 4, ini 2. Minus 2 ditambah 2 itu sama dengan 0 juga. Sehingga kita hilangkan juga dari peredaran. Jadi tinggal apa? Jadi tinggal ini sama ini kan. Jadi tinggal 8x pangkat 3 min y pangkat 3. Selesai. Oke, sampai sini ada yang masih bingung nggak? Aku masih bingung, Pak. Mana? Kalau bingung pegangan. Apaan? Enggak. Untung nggak dengar. Alah. Bapak bisa ulang jelasin nggak? Saya masih nggak ngerti. Ya, begitu. Saya dari ulang ya. Kalau dari ulang, saya dari ulang dari sini dong. Dari atas ya. Bukan Udah Enggak. yang paling awal. yang tadi yang paling bawah. Nomor Oke. 11. Jadi intinya adalah kita menyebar beberapa bagian dari yang ini nih. Ya. Ini dibagi menjadi 3 bagian ya. 4x kuadrat ditambah 2xy ditambah y kuadrat. 4x kuadrat ditambah 2xy ditambah y kuadrat. Itu ya. Nah, itu kan dikalikan dengan semua yang ada di sini kan, 2x min y kan. Jadi 2x min y kali 2x min y kali 2x min y. Udah, kemudian kaliin satu-satu, ini dikali ini dikali ini gitu kan. Ya, 4 kali 2 itu sama dengan 8, x pangkat 2 dikali x itu x pangkat 3. Itu ya. Kemudian, mana lagi? Terus itu y-nya dikemanain, Pak? Dikali juga, 4x kuadrat dikaliin sama min y, jadinya ini. Ya kan? Coba Nggak ngerti, Pak. Sebentar. Ini kan 4x kuadrat ya? 4x kuadrat ya? Ini min y itu min 1 lah, min 1y ya, min 1y. 4 dikali min 1 berapa? Min 4. Min 4, oke. Ini min 4. Min 4 ya. Oke, udah. Min 4 ya. Sekarang x kuadrat dikali y, hasilnya jadi apa? Ya, ini X kuadrat. Ya. Kuadrat y. X kuadrat y jadinya. Begitu kan? Oh. Ya, jadi tinggal tulis aja. Kalau kan x sama y kan variabel udah beda ya kan. Jadi nggak bisa diapa-apain lagi. Ya udah tinggal ditulis lagi aja. Ya, jadi x kuadrat dikali y ya x kuadrat y itu. Selesai. Kemudian selanjutnya misalkan nih, nanti ada lagi yang kayak begitu. 2xy, ini satu-satu ya, 2xy dikali 2x. 2xy dikali 2x. Kan 2 dikali 2, 4. Ini 4, ya kan? Terus apa lagi? X kali x. X kali x, x pangkat 2 jadi x, ya kan? Y-nya masih ada ikut, tulis. Nih. Nah, kan masih ada lagi 2x, y dikali minus y, gitu kan? 2x, y dikali minus y. Positif dikali negatif, negatif ya kan? Oke. Negatif 2, negatif 2. X di sini nggak ada X nih, di suku yang ini nggak ada X. Tulis aja X lagi. Ya kan? Tulis lagi X. Kemudian Y, baru Y dikali Y. Berarti Y dikali Y adalah Y pangkat 2. Sehingga hasilnya 2XY dikali Y, 2XY dikali minus Y, itu hasilnya menjadi minus 2XY kuadrat gitu kan. Ini. Itu. Ya, jadi satu kesatuan ini dikalikan dengan ini menjadi ini. Sampai sini dulu jelas? Jelas, Pak. Ya, lanjut. Ini udah 2 bagian. Sekarang yang bagian terakhir, yang bagian yang ketiga. Y pangkat 2 dikali 2X.
Ya udah, karena nggak ada yang sama, tulis aja 2x y pangkat 2 gitu kan. Gitu aja. 2-nya di depan karena dia koefisien, kemudian x, variabel x, y kuadrat tulis lagi. Gitu. Nah, sekarang baru yang terakhir, y pangkat 2 dikali minus y. Sama dengan y pangkat 3. Ya, y pangkat 3, y kuadrat dikali y kan y pangkat 3. Plus dikali minus, tandanya berarti di sini minus. Udah deh. Habis itu dilihat yang suku yang sejenis. Nah, kebetulan yang sejenis itu adalah ini sama ini kan. Dan itu sama-sama koefisiennya juga. Koefisiennya minus 4 dan plus 4 dan saling menghilangkan, saling mengeliminasi. Jadi ini nggak usah ditulis lagi. Karena 0 kan hasilnya kan. 0 nggak usah ditulis lagi. Ini 0x juga, ya, pangkat 2y. betul, 0x pangkat 2y. Oke, kita tulis 0 aja. Tapi kalau ditulis nggak apa-apa, Pak. Soalnya Nggak apa-apa, tapi sayang pulpen sih. Mendingan nggak usah ditulis. Ya. Ditulis nggak apa-apa, betul jawabannya kalau ditulis. Sudah jelas? Jelas. Jelas ya. Oke, itu tadi perkalian. Nah, setelah perkalian berarti ada pembagian. Ya, pembagian aljabar. Oke, di sini yang mungkin agak sedikit ribet. Tapi di awal ini masih gampang. Pembagian aljabar. Pembagian suku tunggal. Gampangnya begini, ya. Oke, jadi suku tunggal itu kan, saya ulangi lagi deh. Suku tunggal itu, ini walaupun hurufnya ada 2, kenapa dia disebut suku tunggal? Karena dalam satu perkalian, ya. Ini artinya 28 dikali A pangkat 5 dikali B pangkat 3. Selama mereka dalam satu perkalian, itu kita sebut suku tunggal. Ya, suku tunggal. Ini juga suku tunggal, minus 7 kali A pangkat 4. Nah, gampangnya adalah kalau suku tunggal, itu adalah tinggal kita bagi aja yang sesuai. Loh, kok hilang? Sabar. Kedua kalinya. Untungnya auto save ya, jadi. Nah, tinggal bagi 28 sama 7. Kenapa 28 sama 7? Karena 28 dan 7 itu sama-sama bilangan ya. Sehingga 28 dibagi 7 itu selesai. 4. Minus 4. Tandanya minus. Kenapa? Karena di sini minus 7 kan. Di sini minus 4. Itu. Nah, kemudian A pangkat 5 dibagi A pangkat 4. Nah, perlu diingat, kalau tadi di awal, kalau perkalian ini nih, A pangkat M dikali A pangkat N, kalau basisnya sama itu berarti di jumlah pangkatnya. Nah, kalau dibagi A pangkat M dibagi A pangkat N, itu berarti pangkatnya dikurang. A pangkat M dikurang N. Sehingga kalau misalkan ada A pangkat 5 dibagi A pangkat 4, itu sama dengan A pangkat 5 dikurang 4. Sama dengan A pangkat 1, atau kita tulis A aja. Ya, sehingga nanti di jawabannya di sini A aja. Min 4, A pangkat 3. B pangkat 3, di bawahnya nggak ada apa-apa, di sini nggak ada B, nggak ada variabel B yang lainnya, sehingga ditulis ulang lagi aja. Karena nggak diapa-apain, nggak dibagi, nggak membagi dengan apapun. Sampai sini dulu jelas? Jelas. Gampang ya? Jelas. Oke, ini masih gampang pembagian suku tunggal. Contoh lagi misalkan gini, 42 X pangkat 7, Y pangkat 8, kemudian Z, dan 6 X pangkat 3, Y pangkat 2. Sekali lagi 42 bagi 6, ini masih mudah. 42 bagi 6 itu sama dengan 7. Kemudian berarti ini 7 dikurang 3 gitu kan? 7 dikurang 3 berapa? 4, X pangkat 4. Kemudian yang ini 8 kurang 2, berarti Y pangkat 6. Z-nya tulis ulang. Itu ya. Masih gampang. Ya, masih gampang. Nah, bagaimana ceritanya nanti kalau yang di bawah, posisinya yang di bawah itu pangkatnya lebih tinggi daripada yang di atas. Ya. Oke. Jadi teorinya seperti ini. Kalau ada A pangkat minus M, itu bisa dituliskan sebagai 1 per A pangkat M. Ya, seperti itu.
Nah, penjelasannya di sini. Contoh misalkan, X pangkat 3 dibagi X pangkat 7. Ini yang atas lebih kecil daripada yang di bawah kan? Yang atas itu kurang daripada yang di bawah. Sehingga kalau kita lakukan pengurangan, X pangkat 3 dikurang 7. 3 dikurang 7 itu sama dengan minus 4. Oke. Nah, ini saya hapus dulu biar. Jadi 3 kurang 7 sama dengan minus 4. Nah, sekarang bagaimana sebenarnya X pangkat 3 dibagi X pangkat 7. Jadi X pangkat 3 itu kan kalau kita tuliskan X dikali X dikali X gitu kan ya. Kemudian X pangkat 7 itu adalah X dikali X dikali X dikali X sampai dengan 7 kali. Kemudian kalau misalkan kita bagi X dibagi X, ya, X dibagi X, itu kan 1. X dibagi X lagi itu 1 juga. X dibagi X lagi itu juga 1. Sehingga yang di atas tinggal 1. Di bawahnya ada berapa? Ini ada 4. Berarti X pangkat 4. Seperti ini. Sehingga kita bisa katakan X pangkat negatif 4 ini sama dengan 1 per X pangkat 4. Jadi ini aturannya. Penjelasannya dari sini. Jelas? Jelas. Contoh. Contohnya begini. 32 X pangkat 5, Y pangkat 2, Z pangkat 3, kemudian min 4 X pangkat 3, Y pangkat 8, dan Z. Nah, ada di sini yang Y-nya pangkatnya yang atas lebih kecil daripada yang bawah. Oke, yang ini masih gampang ya. 32 bagi 4 itu berarti 8, tandanya negatif, ya kan? Karena plus bagi minus. Kemudian 5 kurang 3, gampang juga 2. Nah, sekarang ini, Y pangkat 2 dibagi Y pangkat 8. Y pangkat 2 dibagi Y pangkat 8, kalau pakai cara berarti 2 dikurang 8 gitu kan. 2 dikurang 8 itu sama dengan minus 6. Berarti Y pangkat minus 6. Z pangkat 2. Z pangkat 2 dari 3 kurang 1. Ini pangkat 1. Nah, sampai sini sebenarnya betul. Ya, ini jawabannya udah betul. Ya, tapi kalau misalkan nanti di pilihan jawaban di soal itu bentuk yang negatif, pangkat yang negatif ini nggak ada, itu berarti alternatif jawabannya itu adalah pindahin ke bawah. Ya. Jadi Y pangkat 6 itu sama dengan per Y pangkat 6. Mengikuti aturan yang tadi ya. Kalau pangkatnya minus berarti 1 per di bawahnya ya. 1 per apa. Jadi kalau bentuknya kayak gini, Y-nya pangkat minus 6 berarti per Y-nya pangkat 6. 6-nya positif ya, dengan negatif lagi. Karena udah turun ke bawah. Sampai sini jelas? Jelas. Ya, itu adalah pembagian suku tunggal. Nah, sekarang kita ke pembagian suku banyak ya, suku banyak yang lebih dari 2, lebih dari 3 membagi 2 suku. Oke, sebelum ke sana, saya pengen ingetin dulu kalau dulu kalian pernah atau mungkin ada yang pakai cara berbeda ya. Ketika kita diberikan soal misalkan ataupun kita menghitung 138 dibagi 7 gitu ya. 8 bagi 7 itu gimana sih caranya? Kalau membagi kayak begini tuh gimana caranya? Langkahnya, step-stepnya. Udah lupa, Pak. 13 bagi 7. Nah, kan stepnya kan gini dulu ya. Pertama kita ambil yang paling depan dulu. Bisa nggak sih dibagi 7? Oh, nggak bisa ternyata. Kan? Baru ambil 2 bilangan, 13. 13 bagi 7. Di atas. Yang paling dekat ternyata 1 kan. 1. Kemudian 1 dikali 7. 1 kali berapa? 7. Taruh sini gitu kan. 7. 7. Terus 6. 13 kurang 7. 6. Jadi 68. 7 gitu kan. 13 kurang 7 itu sama dengan 6. Jadi 68. Ya, 8-nya turun ke bawah gitu kan. Iya. Terus 68 bagi 7. 63. 9. 9. 9 bagi 7. 63. 8 kurang 3. 5. 5. Ya? Dan seterusnya ya. Kalau misalkan stop sampai sini itu berarti 19, 5, 7 gitu kan ya. Atau kalau mau diterusin langsung jadi desimal, koma, tambahin 0. Tambahin 0 gitu kan ya. Dan seterusnya. Oke. Ya, itu dulu pelajaran SD seperti itu untuk bilangan. Nah, bagaimana kalau misalkan kita menerapkan hal tersebut di dalam aljabar? Misalkan kita punya contoh soal seperti ini. X kuadrat plus 8X plus 12 dibagi X plus 2. Nah,
Kan alternatif penulisannya kan pembagian itu bisa dituliskan atas sama bawah kan, seperti ini kan. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bahwa sering terjadi kesalahan ketika membagi bentuk yang seperti ini. Ya, wah atas ada X, bawah ada X, coret. Nah ini nggak bisa seperti ini ya. Jadi nggak bisa seperti itu. Kenapa? Kita bisa coret seperti ini jika ya, kita bisa menyoret atas sama bawah itu jika tadi yang pembagian suku tunggal itu baru bisa kita coret kan, atas sama bawah. Oh A pangkat 5 ada, A pangkat 4 ada, berarti tinggal A pangkat 1 gitu kan, itu bisa kita coret. Tapi berhubung ini sukunya lebih dari 1, ini nggak bisa kita lakukan hal-hal yang tadi ini bagi ini gitu ya. Oke, jadi ada hal khusus untuk membagi bentuk yang seperti ini. Salah satu caranya itu adalah kita membagi dengan metode pistol ya. Ini disebut metode pistol atau apa gitu ya. Bebas lah kalian memberikan namanya apa. Oke, jadi seperti ini cara membaginya. Saya hapus dulu biar kalian bisa melihat prosesnya bagaimana caranya mendapatkan ini semua. Ya. Oke. Jadi seperti biasa kalau ada soal seperti ini dibagi ini ya, kita tuliskan yang ini apa sih namanya yang bagian atasnya ya, itu di dalam pistolnya. Kemudian ini di belakangnya. Nah, setelah ini gimana? Setelah ini adalah, langkah selanjutnya adalah, kalau tadi di sini itu adalah kita bagi yang di sini dengan bagi di sini gitu ya. Sama, yang di pembagian aljabar juga seperti itu. Hanya saja yang perlu dicatat adalah, kita hanya membagi pangkat yang tertinggi dari aljabar tersebut. Ya. Pangkat yang tertinggi dari aljabar tersebut. Jadi gini, yang kita bagi itu cuma X kuadrat bagi X. Udah itu aja. Jadi hasilnya berapa? X kuadrat dibagi X. X kuadrat dibagi X itu sama dengan X, ya kan? Berarti hasilnya tulis di sini. X. Nah, kalau di sini tadi setelah dapat 1 kali 7 gitu kan ya? Sama, di sini juga. Setelah kita dapatkan X ini, maka kita akan kembalikan lagi si X ini dengan cara mengalihkan semua yang ada di sini. X dikali X, kemudian X dikali 2. Sehingga kita akan dapatkan X dikali X itu adalah X kuadrat, gitu kan? X dikali X itu X kuadrat kan? Kemudian X dikali 2 itu sama dengan 2X. Gitu kan? Terus dikurang. Minus. Dikurang. Otomatis X kuadrat hilang, habis. X kuadrat dikurangi X kuadrat. Habis. Selanjutnya 8X dikurangi 2X. 8X dikurangi 2X itu sama dengan 6X. 6X, oke. 6X. Ya betul, 6X. Plus 12-nya turun. Gitu kan? Nah, selanjutnya apa lagi? Selanjutnya kita bagi lagi. 6X bagi X. 6X dibagi X itu hasilnya apa? 6X pangkat 2. Enggak lah. 5X. Dibagi 6X dibagi X itu berarti 6 ya, yang betul ya. Oh, no. 6 aja ya. 6 berarti ini plus 6 kan? Plus 6 karena positif 6 ya. Positif 6 berarti plus 6. Habis itu diapain? Balikin lagi. Loh, kok hilang? Closing. Sabar ya. Nah. Oke, kembali lagi. 6 dikali X, kemudian 6 juga dikali 2. 6 dikali X itu apa? 6X. 6X kan, tulis di sini 6 dikali 2 itu apa? Plus 12. Sehingga kalau kita kurangin 6X ditambah 12 dikurangi 6X ditambah 12, 12 dikurangi 12 kan 0. 6X dikurangi 6X juga 0. Jadi seperti itu ya. Di muka. Satu aja ya. Sisanya Jadi 0. jawabannya Jadi jawabannya 0. itu adalah X plus 6. Oh. Jadi X kuadrat ditambah 8X ditambah 12 dibagi X plus 2 itu sama dengan X plus 6 sisa 0. Tapi sisa 0, kalau sisa 0 nggak perlu disebutin ya. Jadi hasil aja langsung X plus 6. Gitu. Oke? Sampai sini dulu jelas? Jelas, Pak. Jelas.
Oke, itu adalah contoh yang sisanya 0. Selanjutnya saya mau kasih contoh yang sisanya ada ya, ada sisanya. Aduh, apa ini? Baru combo sakti ultimate buat sosmed, musik, dan game. Pak. Kuota 17 GB. Ini nanti di-share nggak ininya, Pak? Di-share. Tenang aja, di-share. Oke, Pak. Kapan? Kapannya itu, nah itu kapannya belum tahu saya. Ya. Di-share. Dong, Pak. Nanti kalau udah selesai ya, Combo. Oke, selanjutnya adalah contoh yang ada sisanya. Go. Tuh. Ada soal 2x kuadrat 2x kuadrat ditambah 7x ditambah kurang 30. Ya. Nah, kita ulangi. Gimana tadi prosesnya? 2x kuadrat dibagi dengan x. 2x kuadrat dibagi x itu sama dengan 2x pangkat 1, 2x ya. 2x saja ya. Kita tulis 2x. Itu Pangkat 1, Pak. ya nggak usah ditulis pangkat satunya. Oke. Terus 2x dikali x, kemudian 2x dikali min 3. Hasilnya berapa? 2x. 2x pangkat 2x 2. pangkat 2. Min 6. Min 6. Min 6x ya, min 6x. Udah, terus dikurang. Habis ya kan? Nah, sekarang 7x. 0x, Pak. Ya, 0x. gitu. 0. Ya nggak usah ditulis ya. Oke. Saya yang tintanya ntar tinta saya habis ini. Itu kan nggak ada tinta, Pak. Oh iya ya. Tinta di webcam. Minus ketemu minus jadi apa? Positif. Jadi Minus. enggak lah. Oh, minus. Enggak dong. Positif. Positif. Jadi negatif. Bapak sakit Minus jadi minus. Nah, itu ya. Pak, itu 7x tambah 6x. Iya betul, 7x tambah 6x jadinya. Kan min kan? Min ketemu min gitu. Oh iya. Jadi 7x tambah Oke. Oke. Habis itu apa? Ini dibagi X. X kan? Ya, jadi kita fokus ke variabelnya aja. Loko hilang. Hah? Loko Enggak, jadi Pak. Enggak, itu X-nya, kakinya satu hilang. Nah, Diamputasi. bagi X gitu ya. 13X bagi X itu apa jadinya? 13. 13. Positif 13 ya, plus 13. Nah, habis itu balikin lagi. Ya, ini saya hapus dulu. Balikin lagi 13 dikali X, 13 dikali 13x. min 3. 13 dikali X itu adalah 13X. Kemudian min 39. 9 dikali 3, 39. Ya udah, tinggal, ini kan udah pasti habis ya. Ini udah pasti habis, ini dikurang ini pasti habis. Nah, tinggal min 32, min 39. Nah, min 32, min 39, ini min 32 tambah 39. Ya, sama dengan 7. 7. Nah, terus gimana nih, Pak? Apanya gimana? Ya udah begini. Tapi kan ada sisa aja, Pak. Ya, ada sisanya nggak apa-apa. Jadi jawabannya itu nanti gini. Jadi saya tulis ya. Jadi hasil dari 2x kuadrat plus 7x min 32 dibagi x min 3 hasilnya berapa? X plus 13. Hasilnya itu adalah 2x plus 13 Sisa 7. sisa 7. Oh, gitu. Iya. Jadi seperti itu. Karena ada sisanya kan? Ya. Kalau nggak ada sisanya kayak tadi, nggak perlu langsung aja sama dengan 0 gitu ya, Pak. Sama dengan ini misalkan kalau nggak ada sisanya ya. Tapi kalau ada sisanya perlu ditulis. Oke. Jelas ya sampai sini ya? Oke, itu adalah Pak mau nanya. Oke, boleh, silakan. Coba yang kayak 7x sama min 32-nya itu tuh nggak diapa-apain ya berarti? Cuman terakhirnya doang yang dipakai. Dikurang doang.
Iya, pas pembagiannya nggak dibagi karena pas pembagiannya kita pakainya ini aja, pangkat yang tertinggi aja ya. Gitu. Oh. Kita pakai 7X itu nanti setelah itu. Nah, 7X itu kan setelah dioperasikan dengan ini baru kita pakai di sini kan. Nah, di sini baru bagi lagi dengan X gitu. Jadi bukan yang nggak dipakai tapi dipakainya nanti ya, dipakainya nanti setelah Late game. betul. Late game ya. Oke, gitu ya. Jadi ketika kalian membagi, fokus ke yang ininya aja dulu, yang depan-depan dulu. Ya. Itu. Pak, terus itu soal kerjainnya kapan, Pak? Bareng-bareng dong, Pak. Sabar dong. Ih, kalian udah nggak sabar. Oh. Ada satu lagi. Jadi ada satu soal. Saya takutnya PR, Pak, itu doang. Ya. Iya, Pak, nggak mau PR, Pak. Saya udah selesai. Kalau nggak mau PR berarti ngerjain di sekolah dong. Ayo, Boleh. Boleh, Pak. Ya, Bapak saya udah selesai. Oke. Pak. Bagi jawaban. Pas saya kok kayak didongengin pas sampai ngantuk, Pak. Oke, ada satu contoh soal lagi di situ yang di buku itu belum dijelaskan ya. Jadi sebenarnya nih nomor ini sama nomor ini ada di buku nih ya, cuman saya menjelaskan ulang aja tadi. Ya, nomor ini sama ini tuh ada di buku halaman Udah ada yang foto. 131 ya. Ini saya hanya menjelaskan ulang aja, nanti videonya boleh diputar ulang ya. Kalau udah saya upload. Kalau di buku kan cuma tulisan-tulisan aja, jadi mungkin kurang jelas. Nah, di nomor Di 26. YouTube, Pak. Upload di YouTube, Pak. Enggak, saya ke Google Drive aja. Nanti kalau kalian mau upload ke YouTube silakan lah. Tapi diedit. Wih, mantap. Ya. Ada banyak. Oke. Biar Pak Fatir tambah subscriber. Jangan lah. Bikin unlisted aja, Pak. Franco sama Johnson, Pak. Apa yang nonton dikit? Nggak ada yang nonton. Legendary, Johnson Pak, legendary. bahas matematikanya, Pak. Ya, ini aja nanti kalau kalian mau upload silakan upload ya. Saya Direkam itu, Pak, sama Zeta, Pak. rekam pakai HP. Iya. Coba yang nggak selesai gimana, Pak, tugasnya? Iya, nanti dikumpulin kalau udah selesai. Sabar, Bro. Ini Nah, live terus. dulu. Kok saya pencet record, tulisannya please request recording. Ya, itu harus saya izinin. Jadi nggak sembarangan Izinin nggak tuh? Oh. bisa ya. Nah, contohnya ini, nomor 26 ini nggak ada di contoh soal, jadi ada beberapa hal yang perlu penjelasan ya di nomor 26 ini. Raise hand ini kenapa nih? Ada apa ini? Kabar ya, nanti dulu ya. Mau nge-record nanti aja ya. Ini udah tanggung, ini udah penjelasan terakhir. Ini contoh terakhir, jadi setelah contoh ini kalian akan ada waktu sekitar 40 menit untuk mengerjakan soal-soal yang tadi sudah diberikan contohnya. Bahas Jadi gini, bareng-bareng, Pak. iya nanti kalian boleh bahas bareng-bareng di sini ya. Nanti Zoom-nya nggak saya tutup kok. Oke, ini Ya, penjelasan Bapak. terakhir. Penjelasan terakhir ya. Di nomor 26 itu ada soal 8Y pangkat 3 dikurangi 27 dibagi 2Y minus 3. Ya, dibagi 2Y minus 3. Nah, seperti biasa, ini awalnya nggak begini ya. Ini awalnya nggak begini. Awalnya kita tulisnya begini. Awalnya kita tulisnya minus 27 gini ya. Awalnya seperti ini. Nah, perlu diingat bahwa kalau misalkan ada bentuk Y pangkat 3 seperti ini, berarti nanti di sebelahnya itu harusnya ada Y pangkat 2, kemudian ada Y pangkat 1. Berhubung di sini nggak ada Y pangkat 2 dan Y pangkat 1, maka kita butuh bantuan. Ya, kita butuh bantuan Y pangkat 2 dan Y pangkat 1 ini. Ini sebenarnya opsional. Opsional itu boleh kalian pakai bantuan ini atau boleh enggak. Ya, nanti kalau kalian sudah paham bantuan ini sebenarnya fungsinya buat apa, ini nanti bantuan ini kalian nggak perlu bantuan lagi, boleh aja ya, langsung aja Bantuan. kalian pakai ya. Jadi ini bantuannya bersifat opsional. Jadi bantuannya itu hanya berupa 0Y pangkat 2, kemudian ditambah 0Y pangkat 1. Ini 0Y, kemudian minus 27. Ya. Jadi bentuknya akan seperti ini untuk mengerjakan soal 8Y pangkat 3 minus 27 dibagi 2Y minus 3. Sampai sini dulu bisa dipahami? Ini Maksudnya apa itu, Pak? Ya ini hanya bantuan aja. Bantuan aja ya, bantuan buat nanti menjelaskan ataupun mengerjakan di proses selanjutnya. Ya. Jadi kalau kayak gini tadi, kan X pangkat 2, habis itu nanti kan X pangkat 1 kan bagi ke sini kan?
Gitu kan? Habis X pangkat 2, X pangkat 1. Nah, kalau di sini kan Y-nya pangkat 3. Berarti habis Y pangkat 3 berarti harus ada Y pangkat 2 kan? Habis Y pangkat 2 berarti nanti Y pangkat 1 baru terakhir adalah kita kurangin semua. Nah, itu dulu. Nah, terus bagaimana cara mengerjakannya? Oke, kita lihat slide berikutnya. Ini saya hapus dulu ya, biar kita bisa lihat prosesnya. Oke, seperti ini. Nah, oke. Seperti biasa, kita fokus ke pangkat yang tertinggi. Pangkat yang tertinggi itu adalah 8Y pangkat 3 dan 2Y. Gitu ya. 8Y pangkat 3 dan 2Y. 8Y pangkat 3 dibagi 2Y itu sama dengan 4Y pangkat 2. Ya. 8 bagi 2, 4 gitu ya. Y pangkat 3 bagi 2Y, bagi Y itu sama dengan Y pangkat 2. Sehingga kita tulis di sini 4Y pangkat 2. Gitu kan? Y pangkat 2. Nah, habis ini apa? Langkah selanjutnya. Ini dikali ini, kemudian ini dikali ini, gitu kan? Hasilnya berapa? 4Y pangkat 2 dikali 2Y, 4 dikali 2 itu adalah 8, Y pangkat 2 dikali Y itu adalah Y pangkat 3. Ingat, ini udah pasti di sebelah sini tuh nanti akan hilang. Jadi otomatis di sini pasti kita akan dapat 8Y pangkat 3. Loh, kok hilang? 3 kalinya. Pak, Ya, saya sampai ngantuk, Pak. ngantuk. Bagus. Iya. Kayak didongengin, Pak. Iya Pak, sumpah Pak, kayak didongengin sumpah Pak. Ya. Oke, saya ulangi ya. Jadi perkalian ini pasti akan menghasilkan yang sama dari ini ya. Pasti akan menghasilkan yang sama dari atasnya ya, sehingga nanti kita bisa langsung mengeliminasi. Jadi kita fokus ke 4Y pangkat 2 dikali minus 3. 4Y pangkat 2 dikali minus 3 itu hasilnya berapa? Minus 12. Minus 12 Y pangkat 2. Y pangkat 2. Oke. Nah, disinilah kepakainya 0 Y pangkat 2. Karena tadi di atas nggak ada kan? Tadi di atas itu nggak ada, maka 0 minus minus jadinya apa? plus 0 min... Sabar ya. Sabar, Pak. Ini emang tangannya jahil nih. Sudah minta selalu, Pak, kalau kayak gitu. Lagi fokus-fokusnya hilang. Oke. 0 minus minus 12. 0 minus minus 12. Itu adalah 0 plus 12 jadinya kan. Sehingga di sini menjadi plus 12. Plusnya nggak usah ditulis ya, langsung aja 12. 12 Y pangkat 2. Sampai sini dulu bisa dipahami nggak? Bisa ya. Jadi kenapa di sini nggak minus 12 Y pangkat 2? Karena minus ketemu minus. Gitu ya. Kemudian tinggal diturunin lagi plus 0Y. Ya. Saya jadiin merah aja. Plus 0Y. Kemudian minus 27. Lagi, kita fokus ke sini. 12Y pangkat 2 dibagi 2Y. 12Y pangkat 2 dibagi 2Y. 6Y. 6Y. Ya, Iya. 6Y. Ya. 12Y pangkat 2 dibagi 2Y itu sama dengan 6Y. Tulis 6Y. Tulis 6Y plus 6Y ya. 6Y. Terus balikin lagi. 6Y dikali 2Y. 6Y dikali 2Y itu sama dengan 12Y pangkat 2. 12Y pangkat 2. Kemudian 6Y dikali minus 3 itu adalah minus 18Y. Oke. Terus diapain? Kurangin. Habis-habis gitu kan. Nah, balik lagi. 0 minus minus. 0 minus minus 18. Jadinya 18. plus 18. 18Y. Turunin 27-nya. Minus 27. Sekarang 18 dibagi 2Y. 18Y dibagi 2Y sama dengan 9. Jadi plus 9. 9 dikali 2Y sama dengan 18Y. Ya. 9 dikali 2Y. Kemudian 9 dikali minus 3 itu sama dengan minus 27. Minus 27. Dikurangin sama dengan 0. Sehingga hasilnya adalah yang di atas itu.
4Y kuadrat ditambah 6Y minus. Oke. Ya, jadi seperti itu jawabannya. Caranya seperti itu. Jadi 0Y kuadrat dan 0Y ini hanya sebagai bantuan aja ya. Kalau kalian udah paham, Pak, saya nggak butuh bantuan. Nggak butuh bantuan, nggak apa-apa. Langsung bisa. Pakai bantuan gimana, Pak? Ya, kalau nggak pakai bantuan, nggak apa-apa. Bagus berarti ya, kamu sudah bisa membayangkan ya bahwa di atas itu adalah bilangan 0. 0Y kuadrat. Sampai sini ada pertanyaan? Bapak kurban apaan, Pak? Bapak kurban apaan, Pak? Kurban perasaan. Astagfirullahaladzim. Yes. Nice. Nah, saya kurban kambing lah, masa kurban kucing? Mantap. Saya kalau boleh kurban kucing tuh ya, kucing saya kurbanin itu kalau boleh. Tapi kan nggak boleh ya. Tapi Pak, parah banget. Wah, Bapak parah. Yakin, Pak. Nggak, kucing-kucing yang bandel yang di rumah tuh, kucing kampung yang bandel yang suka cakar-cakarin kucing rumah saya, terus saya kurbanin. No akhlak. Oke, Pak, itu saya doang. nge-lag, Pak. Nge-lag. Ya Pak, ngelik-ngelik ini Pak, ngelik-ngelik. Di buku tulis boleh nggak, Pak? Yang suka Oke. bilang Indiom ngelik-ngelik, ini lihat aku ini ngelik-ngelik. Telkomsel. Oh ya, Telkomsel ngelik-ngelik. Oke, itu ya. Ini tugasnya untuk tugas 2 dan tugas 3. Dikumpulkan di Google Classroom. Oke. Tugasnya ada berapa, Pak? Dikit. 19 nomor. Dikit, Bapak. Sedikit kok. Itu kan yang perkalian gampang, tinggal kali-kali doang. Nah, yang ribet paling pembagian. Pembagian juga gampang, yang suku tunggal masih gampang. 4 Agustus tuh minggu depan. Iya. Udah yuk kita kerjain. Ya, silakan mau ngerjain sekarang, silakan. Udah kerjain. Mau Yuk diskusi, dong, Saya ngantuk banget. bareng-bareng. Pak. boleh yang mau diskusi silakan sambil ngerjain. Bapak tahu nggak sih, Pak, si Repan abis masak mie. Masak mie bagus. Emang boleh nggak? 19 dong ngerjainnya di tanggal Boleh nggak di buku tulis, Pak? jam 23. 5, sorry. Ini 5 ya harusnya ya, sorry. 5. Dijadiin PR boleh nggak, Pak? Boleh dijadiin PR, tapi sekarang masih ada waktu 25 menit lagi, jadi kerjain aja sekarang dulu Ayo, yang perkalian dulu. atas, Boleh, ya. Pak, tidur. Yang perkalian dulu kan lumayan. Contoh pembagian di slide Di buku tulis boleh nggak, Pak? yang terakhir kapan, Pak? Ini terakhirnya ini nih, 5 Agustus. Wah, Agustus kapan, Pak? Minggu depan. Nulis 5 di buku tulis Agustus bisa, Pak. tahun 45. Dah, silakan kalau mau diskusi, silakan gunakan Pak, mau fasilitas. tanya, Pak. Bentar, Ya. Pak. Apa tuh? Itu yang jabarkan bentuk perkalian berikut dengan menggunakan hukum distributif, harus pakai caranya atau jawabannya aja doang nggak apa-apa? Ya pakai cara dong, pakai cara yang kayak begini nih, ini ya, yang kayak begini nih. Nih, ini distributif ya. Iya, Pak. Ditulis caranya ya. Jadi kenapa ditulis caranya? Supaya saya tahu proses kamu mengerjakan nanti salahnya di mana ya. Kalau misalkan Nanti kebocoran salah. gimana? Bapak, yang perkalian udah gimana? Kalau ya udah sekarang ngerjain pembagian. Tapi kalau nanti boleh nggak? Boleh. Pak, melihat slide 19 dong. Nanti aja Pak buat PR Pak. Pak, boleh. boleh di buku tulis kan? Di buku tulis boleh. Di buku tulis boleh, ditulis di buku boleh. Kamu soalnya. Bapak, yang perkalian dikirim ke classroom juga nggak? Iya dong. Itu kan assignment-nya udah saya bikin. Bapak? Ya, assignment-nya udah saya bikin. Ada saya Bapak yang di halaman 132 itu nomor berapa aja? Ini ya. 1, 2, 5, Oke, 6. Bapak,
Ini buku MTK yang satu. Ya, bukunya yang buku jembatan. Dua-duanya jembatan, Pak, tolong. Oh iya, jembatannya. Yang hijau. Hijau, yang hijau. Dua-duanya hijau. Hijau muda, hijau muda. Ini bukan yang 1A atau 1B? 1A, 1A, 1A. Tiba-tiba langsung. Itu 1A itu harusnya satunya nggak ditulis ya, harusnya A doang ya. Ya, kita dibilang kelas 1, Pak. Iya, ini buku masih zaman dulu ya. Sampai covernya aja nggak diganti, harusnya 7. Ini itu jembatan apaan, Pak? Jembatan apa ya? Suramadu kali, nggak tahu deh. Suramadu. Bukan ya? Bukan, Pak. Suramadu tuh lewat ini. Nggak tahu jembatan apa ini. Bapak, saya kirimnya sekarang nggak, Pak? Ya, boleh. Siapa tuh main piano? Siratal Mustaqim. Siratal Mustaqim. Saya jadikan PR saja. Aku belum makan dari tadi. Pak, tiba-tiba langsung lupa, Pak. Boleh ulang dari awal nggak jelasinnya? Ini saya share slide-nya aja ya. Di Yes. Google Classroom ya. Ya, Pak. Oke, Pak. Mantap, Videonya nggak di-share, Pak, videonya. Nanti ditunggu ya. Kalau share video kan harus di stop dulu, harus end meeting dulu. Oh gitu. Iya, harus end meeting dulu. Halaman 102. Ya udah di end aja dulu meetingnya, ntar kita masuk lagi, Pak. Jangan, nanti aja Ntar kita masuk lagi. Ya aja. Biar ngobrol-ngobrol. Ya udah bikin Zoom lagi aja, tapi buat yang ngerjain aja. Bikin Discord aja Ya sih. iya, kita kerjain bareng-bareng. aja. Berarti ini bekerja bareng kan ya, Pak? El, kamu lagi makan, Said, El. Kamu di spotlight. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Santai aja, santai aja. Ditutup. Nggak apa-apa. Kerjain bareng-bareng, Warna please. hijaunya jadi segitu, Pak. Kenapa? Hijau-hijaunya kok kayak jatuh gitu sih, Pak. Apanya? Oh iya, Belakang jatuh Bapak. dia. Tiup angin. Saya juga nggak pakai itu. Berisik, ih. Siapa yang tahu lagu ini? Nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Halo, Cek di Akbar, Classroom kamu ya. di spotlight. Saya kirim ke Classroom. Bikin Zoom lagi yuk buat yang ngerjain MTK. Ayo, please. aja. Discord aja lah. Afatirnya keluar aja. Maaf, Pak, saya tidak bermaksud ngusir ya. Cara claim host gimana sih, Pak? Gimana sih ini MPK nih? Kamu lihat dong di video saya dong. Allahu Akbar. Emang nggak ada, Pak? Di Labs dulu. Labsdul. Labsdul. Enggak kan, Apa itu Labsdul? fotonya apa? Oh, itu nggak boleh. Ya, Ya. Labsdul. Kayaknya Pak Fatir ganteng ya. Enggak lah, orang situ Asia. 1, 2, 3, 4 lagi. Labsdul. Bener kan, Pak? 1, 2, 3, 4, Pak? Bener gak? Bener nggak ya? 1, 2, 3, 4. Sekolahnya ganti nama jadi Labsdul. Udah ya, di Classroom ya. Silakan dicek di Classroom. PPT-nya udah saya share. Ini videonya nanti akan saya share kalau udah di stop. Pertemuan 2 aljabar. Google Drive kita storage-nya unlimited, Pak. Iya, betul. Yang access. Bapak di Google Classroom yang kata apa? PR yang awal ada nggak, Pak? Apa peren awal? PPT yang awal. Iya. PPT Udah yang saya ada awal. nggak sih? Bukannya ada ya? Bukan, soalnya saya ngirimnya pakai foto aja, bukan pakai apa ya? Google Drive gitu. Enggak, kan kalau kamu mau ngirim tugas itu harus pakai sign ngirim di sini nih di sign. Google Drive dulu. Enggak mesti Saya di bisa Google ini Drive. lah. Enggak nggak apa-apa. mesti di Google Drive.
Oh, berarti saya udah aman. Baik kan kalau di YouTube saya lihat harus pakai Google Drive. Enggak, nggak mesti. Bapak, MTK-nya nggak bisa dibahas bareng-bareng aja. Sekalian Bapak kasih tahu, Pak. Dah. Iya, Pak. Jangan dong, justru Iya, Pak. proses belajar Kita ngomongin aja ini bikin proses Zoom baru aja. pembuktian kalian mengerti nggak apa yang saya jelaskan? Kan pembuktiannya ada di sini nih, mengerjakan tugas kan? Udah dari minggu lalu. Tapi kan ini masuk nilai, Pak. Saya jadi takut. Jadi takut, jangan takut dong. Takut sama Allah. Iya, takut sama Allah, takut sama matematik. Nice. Apa konsepnya? Ya nggak apa-apa, dicoba aja. Yang namanya latihan itu salah nggak apa-apa, jadi jangan takut salah ya. Berarti kalau nilainya ada, Pak. nggak apa-apa. Ya, kenapa Farel? Lihat di WA deh, Pak. Di WA, aduh saya nggak pegang HP. Jangan, Pak. Apa nih, iseng lagi nih. Iya. Bapak, Iseng, Pak. Enggak ada kes ya. Aku melek. Makan boleh gak, Pak? Pak, Ya, udah saya kirim makan ke nggak, Pak? Google Classroom. boleh makan, tapi bagi-bagi. ya. Gimana Nih, Pak. caranya Jacking? Gimana caranya emang Jacking? Suap Olan. Itu Pak, Swap kok online. salah sih? Bapak, udah Pak saya kirim ke Google Classroom. Sip. Yo, yang lain sambil ngerjain. Kalau mau diskusi, nanya-nanya silakan di sini dibuka di kelas di Zoom-nya masih saya buka ini ya. Silakan. Pakai Bapak, DVR. Ini kita kerjain yang latihan 2 kan, Pak? Ya, latihan 2 dulu aja. Terus yang nomor-nomor tertentu dong. Betul, yang tadi saya udah share Pak. ya. Bikin tutorial, Pak. Tutorial apa? Pak? Tutorial bernafas. Astagfirullahaladzim. Caranya menghirup terus dibuang dah. Nah itu tutorialnya. Bapak, tutorial cara tutorial buka YouTube melalui aplikasi. Masih ada aja yang nanya gitu. Kerjain. Dibuka buku tulisnya, kerjain. Jangan, nggak boleh Pak kerjain. Itu dosa. Ya, kerjakan. Begitu dong. Serba salah nih saya dari. Anda susah. Ya, saya live ya. Kasian banget. Ya, Bapak jahat. Udah, live. Beneran dong. Live, Oh, Pak. udah, yuk. Ya udah, Pak abis ini Fatirnya kita belajar bareng. Yuk, kerjain bareng-bareng yuk. Mumpung Yuk, kerjain bareng-bareng. Yuk. Silakan. Kanita jadi host. Udah biarin daripada Erpan. Ntar kalau udah tahu jawabannya jangan lupa di-share ya. Nah, ini Enggak, Weh. Itu ada Pak Fatir, Weh. Dibohongin kita. mulai lagi. Jawabannya di-share ya, jangan lupa. Ya, jawab- Pak Fatir dapat, merasa dapat. terhianati oleh Ya, kelas. jawabannya jadi share, caranya jangan. Kan yang dinilai cara Oh dia. iya, caranya Betul. ngerjain sendiri. Iya caranya. Biar nyusahin orang. Jawabannya ya. Kalian tahu nggak orang yang nyusahin orang lain ntar bakal disusahkan loh. Iya, tahu. Udah yuk. Nomor 1 ada jawabannya di Wait. grup. Silakan dilihat. ternyata Cafi itu spy-nya, Pak. Bapaknya udah pergi kan? Oh ya, Bapaknya nggak ada dong. Lo Syafi ketahuan. Apaan, Pak? Nggak tahu apa-apa. Lu spy-nya kan? Jawaban nomor Dimakan. 4 ada di grup. Silakan dilihat. Ada di grup. Itu yang tanda panah ke atas itu ngapain sih? Ada yang masih ingat gak atau ada yang punya catatan? Nomor Ada yang 1 udah ingat jawabannya B, nomor 2 jawabannya C, nomor 3 jawabannya B. Tapi yang ganda. Ini dari Brandly ya. Nah, ini jawabannya. Nah, Cara dong. Kok ada yang dari Brandly? Pak Fatir udah hilang ya? Belum, masih ada masih. Jangan omongin dulu, ntar cara kita ketahuan, woy. Tapi kan masih ada Pak Fatir, Weh. Ini Pak Fatir record. Oh iya, kita di record ya. Waduh.